dan tahun pajaknya bisa saja berbeda. Misalkan 0122 sampai 1222 sama kayak gini, boleh. Atau 0522 sampai 0423, mungkin saja. Kayak gitu kan. Kalau tahun buku kan nggak harus sesuai tahun takwim. Asalkan sudah minta izin ya. Tapi kalau tahun pencatatan harus sesuai tahun takwim atau tahun kalender biasa. Gitu ya. Oke. Kemudian kita masuk ke sini. NPWP kita masukkan NPWP-nya Dr. Suryanto ya. 05234 dan seterusnya. Kemudian nama wajib pajak Suryanto. Yang pertama untuk lampiran 1774 di di bagian A ada harta pada akhir tahun. Hartanya apa saja tadi? Nah, ini ya. Harta dan hutang pada akhir tahun. Ada mobil Mercy, Honda Jazz, rumah di Villa Regency. Oke. Kita masukkan ya. Tadi saya udah ngetik di sini. Nah, S AX. Sorry. Nah, ada 4 ya, sesuai di soal. Mobil Mercy, Honda Jazz, rumah Villa Regency, dan rumah Puri Kembangan. Tahun perolehannya, oh nggak ada ya di sini ya. Tahun perolehannya ini 2009, ini 2011, ini 98, kemudian yang ini 2007. Oke, harga perolehannya yang ini 785 juta, 205 juta, terus 420 juta, kemudian 750 juta. Keterangannya kita input sesuai yang ada di soal ya. Ada BPKB untuk yang mobil Mercy. Kemudian yang Honda Jazz keterangannya kredit. Oke, kita masukkan kredit gitu ya. Kemudian yang ini NOP-nya. Keterangan nggak pakem seperti ini ya. Cuman kalau saya pribadi misalkan kayak rekening, saya masukkan nomor rekening saya di bagian keterangan. Sorry, ini kedua beli. Oh, yang ini. Oke, seperti ini ya. Untuk harta dia di akhir tahun. Di total semuanya hartanya 2,160 juta. Oke. Kemudian di bagian B ada kewajiban atau hutang pada akhir tahun. Ada di BII Finance. Oke. Dia alamatnya di Jakarta Selatan. Kemudian tahun peminjamannya 2021. Nilainya 150 juta. Untuk kredit mobil ya tulisannya. Tapi nggak ada keterangan untuk kewajiban. Oke, sampai sini. Berarti total kewajibannya 150 juta. Kemudian untuk nama anggota keluarga, kita masukkan nama istri dan anaknya yang masuk ke PTKP dia. Berarti Christina Alexandra, kemudian Robert, dan juga William. Karena Devina sudah punya NPP sendiri ya. Oke, NIK-nya kalau di lapangan ada nanti kita input. Ini istri, pekerjaannya sebagai karyawan gitu ya. Kemudian untuk Robert, anak kandung, pekerjaannya dia mahasiswa, berarti pelajar gitu ya. Ini juga anak kandung, juga sebagai pelajar. Oke, lampiran 1774, ada pertanyaan? Cukup jelas ya, kita cuma input harta, kemudian hutang atau kewajiban, dan juga daftar susunan anggota keluarga kita. Gitu ya. Oke. Kalau sudah, kita masuk ke lampiran 1773. Oh, ada beberapa yang sudah saya isi nih ternyata. Sisa kelas sebelumnya kayaknya. Oke, tahun pajak
periode pencatatan, kemudian identitas isi sesuai tadi ya, sama kayak yang sebelumnya. Kemudian di bagian A 1773 ada penghasilan yang dikenakan PPh final. Nah, PPh finalnya ada apa saja tadi? Bunga deposito, ya, bunga depositonya tapi yang dalam negeri ya, yang dari Bank Mandiri. Nah, yang ini ya, yang 18 juta. Oh, saya kayaknya saya geser tuh tadi. Bunga deposito dalam negeri 18 juta. Berarti di sini. Nah, sorry, tadi benar 18 juta ya di soalnya. Kita lihat dulu ya. Oh iya benar 18 juta. Ini berarti kita ambil yang 18 juta. PPh terutangnya 3.600.000. Oke, kemudian ada apa lagi tadi? Pengalihan tanah. Jual tanah di Jogja tadi ya, 400 juta. Kemudian ininya 10 juta karena 2,5% tarifnya. Kemudian ada sewa atas tanah dan atau bangunan. Dia mendapatkan sewa ruko tadi ya. Nah ini 200 juta ya. Pokoknya semua yang final kita masukkan. 200 juta, ininya 20 juta PPh-nya. Oke. 200 juta, 20 juta. Ada lagi tadi dividen ya. Dividen kayaknya bukan 35.500, salah tempat kayaknya tadi. Nah ini. Dividen 20 juta. Oke. PPh-nya 2 juta. Oke. Nah, kemudian ini nih. Penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Yang tadi saya bilang ya. Penghasilan istri kalau dia cuma bekerja di satu tempat kerja saja dan dia nggak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas si suaminya, maka penghasilan istri tadi kita masukkan ke tabel penghasilan yang dikenakan PPh final. Oke ya. Kita masukkan penghasilan brutonya. Penghasilan bruto dia berapa tadi? 425 ya, benar ya? Nah ini 425 juta dan PPh yang sudah dipotong 76 ini, PPh pasal 21-nya kita anggap sebagai PPh finalnya. Berarti kita masukkan ke sini. 76.250. Oke. Sehingga total PPh final dari Suryanto dan istrinya adalah 111.850 di total semua. Oke ya, itu bagian A untuk 1770 lampiran 3. Kemudian di 1770 lampiran 3 bagian B ada penghasilan yang bukan objek pajak, yang non objek pajak ya, yang tidak termasuk objek pajak. Tadi ada apa saja yang bukan termasuk objek pajak? Yang non objek hanya ada ini ya, laba dari CV. Oke. Oh, yang kelas sebelumnya yang rugi dari Singapuranya nggak saya tulis berarti ini, makanya geser rumusnya. Nah, ini ya, laba dari CV 35.500 ini ada. Bagian laba anggota perseroan komanditer yang tidak terbagi atas saham. Itu ya. 35.500.000 kita masukkan ke bagian B. Oke. Kemudian 1770 lampiran 3 bagian C kita isi kalau si suami istri ini ya memilih perlakuan perpajakannya secara terpisah atau kewajiban perpajakannya secara terpisah, entah PH atau MT. Ya. Nanti kalau teman-teman lihat di 1770 yang masih utuh ya, itu ada lampiran tambahan lagi, semacam lampiran ini ya. Tapi isinya lampiran cara penghitungan yang pakai proporsi kayak kemarin. Masih ingat ya? Kemarin kan sempat saya contohkan tuh. Yang PH sama MT, nanti kita proporsikan penghasilan istri berapa, penghasilan suami berapa, kemudian PPh terutang gabungannya berapa, kan digabungkan dulu tuh ya. Nanti kita proporsikan, berarti PPh yang terutang di suami berapa, PPh yang terutang di istri berapa, kan kayak gitu. Nah, nanti yang bagian C ini adalah penghasilan neto si istri atau suaminya. Kalau kita misal lapor sebagai NPWP suami nih, berarti nanti penghasilan neto istri yang akan digabung kita masukkan ke sini. Ya, kalau tadi kan dimasukkan ke atas ini ya. Nah, kalau ini kita masukkan ke sini. Penghasilan neto istri yang dikenakan pajak secara terpisah, entah PH atau MT. Oke. Habis ini ada pertanyaan untuk yang 1770 lampiran 3. Cukup jelas ya. Kita masuk ke 1770 lampiran 2. 1770 lampiran 2
hanya ada daftar pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain. Semua kredit pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Semuanya kita masukkan ke sini. Oke ya. Yang pertama ada dari mana tadi? RSIA Harapan ini ya. RSIA Harapan Bunda. Kemudian ada mana lagi? RS Permata Kasih, gitu ya. NPWP-nya nanti kita tulis biar cepat, nggak usah kita masukkan. Nomor bukti potongnya kita masukkan, tapi nggak usah semuanya ya. Ini buat contoh saja, kayak gitu. Kemudian tanggalnya, kalau emang nggak ada cukup tulis XXX, tapi kalau di fisik aslinya pasti akan dapat. Kemudian di sini ada PPh pasal 21 gitu ya. Kemudian nominalnya kita masukkan. Kita masukkan nominalnya saja ya, biar cepat. Nanti untuk file yang sudah matangnya nanti akan saya kirim lagi. Semua potongan atau pungutan dari pihak lain yang sifatnya non-final kita masukkan. Tadi ini udah ya. Kemudian ini nih yang sebagai direktur. Kita masukkan juga sebagai direktur. Kita masukkan ke sini. Kemudian yang di bawah yang sifatnya non-final lagi mana? Sebagai dosen. Dosen tadi ada ya potongannya ini ya. Cuma tadi kalau nggak salah ada rincian ya. Yang rincian per bulan ya. Nah ini. Ada 200.000, ada 120.000, ada 115.000, 145, 97.500, 140.000, 125.000. Gitu ya. Jadi harus diinput satu persatu. Semoga harapannya nanti begitu kita pakai Cortex, kita kan masih belum tahu ya Cortex nanti tahun depan seperti apa. Harapannya kita bisa tinggal klik gitu ya, langsung semuanya ketarik. Kalau sementara ini pakai e-form, kita input satu persatu. Ya, saya biasanya input satu persatu tuh. Ada bukti potong dari DJP, kemudian ada bukti potong dari IAI juga sama, saya input satu persatu. Biar bisa jadi kredit pajak. Oke, ada lagi nggak tadi yang potongan yang sifatnya non-final? Tadi udah ya, yang dosen tadi udah kita rinci. Nah, kemudian yang ini ya, honor pembicara 500.000 kita ambil. 500.000 tadi kita ambil, sorry, 1172. 500.000 honor sebagai pembicara. Nah, kemudian nanti akan kita ambil juga sewa kendaraan dan juga bunga deposito luar negeri. Oke, ini semuanya masih PPh pasal 21 sampai ini ya. Sampai yang honor pembicara tadi masih PPh pasal 21. Tapi nanti sewa kendaraan yang 1.500.000 jenis pajaknya adalah PPh pasal 23. Kemudian yang bunga deposito luar negeri 6 juta ya. 6 juta ini adalah PPh pasal 24. Kredit pajak luar negeri ya. Sehingga total kredit pajaknya adalah kredit pajak yang dipotong atau dipungut pihak lain ya maksudnya 44.323.000. Sama nggak dengan penghitungan tadi? Kita cek. Barangkali ada yang kelewat. Ini ya. 44.323.000 benar. Oke, sampai sini ada pertanyaan? 1770 lampiran 2. Merekap semua kredit potong atau dibuktikan ya. Nanti saya rapihin ya, saya tambah-tambahin keterangan tambahannya kayak namanya, NPWP-nya dan seterusnya. Kalau emang ada di soal. Yang penting kita masukin nominalnya dulu. Oke. Sekarang kita masuk ke 1770 lampiran 1 halaman 2. Jadi 1771 lampiran 1 ya maksudnya ya. Ada 2 halaman. Ada halaman 1 dan halaman 2. Ini halaman 1. Kemudian yang ini halaman 2. Halaman 1 akan kita isi hanya ketika wajib pajaknya menyelenggarakan pembukuan. Nah, dilihat nih.
Penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan. Jadi kalau dia bikin pembukuan, selain bikin laporan laba rugi, nanti kita input yang ada di laporan laba ruginya kita input ke sini. Ada peredaran usahanya berapa, HPP-nya berapa, laba atau rugi brutonya nanti berapa, kemudian biaya usaha lainnya berapa, penghasilan netonya berapa. Kemudian jangan lupa kalau kita bikin pembukuan pasti akan melakukan rekonsiliasi fiskal. Nanti ada rekonsiliasi apa? Koreksi fiskal positif berapa, koreksi fiskal negatif berapa, kemudian hasil penghasilan neto fiskalnya berapa. Kayak gitu ya. Nanti kita masukkan ke sini. Tapi nanti besok kita akan latihan rekonsiliasi fiskal. Sekarang karena belum bikin pembukuan, khusus yang bikin pencatatan akan kita masukkannya ke sini nanti, ke bagian B saja. Oke. Bagian B adalah bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pencatatan. Dengan cara apa? Dengan cara dikalikan dengan norma. Oke ya. Nah, sekarang pekerjaan bebasnya ada dua. Pekerjaan bebas sebagai dokter dengan pekerjaan bebas dia sebagai dosen. Otomatis akan kita bikin dua juga. Ya, terserah teman-teman mau masukkan ke jasa, boleh. Tapi kalau saya lebih masukkan ke pekerjaan bebas. Kayak gitu ya. Nanti saya tambahin sendiri kan juga nggak apa-apa tuh. Masukin ke pekerjaan bebas lainnya. Kayak gitu ya. Yang pekerjaan bebas sebagai dokter tadi berapa? 900 juta ya, kalau nggak salah. Nah ini ya, pekerjaan bebas sebagai dokter brutonya 900 juta kita masukkan. Kemudian yang pekerjaan bebas lainnya dia sebagai dosen adalah 18.850. Untuk yang pekerjaan bebas sebagai dokter kita kalikan 50% sehingga penghasilan netonya menjadi 450. Dan yang sebagai dosen adalah 18.850. Error lagi nih. Nah, ini tampilannya error lagi nih. Nah, udah. Oke ya, sehingga di total semuanya 455 juta 655.000. Oke, itu untuk yang pekerjaan bebas. Kemudian jangan lupa, dia bekerja juga sebagai karyawan, sebagai pegawai, yaitu yang masuk kategori penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Oke, berarti status dia sebagai direktur. Ingat, sebagai pegawai tetap, dia juga artinya dia sebagai karyawan, kita masukkan ke sini. Penghasilan brutonya berapa? 183.470 tadi ya. 183.470. Coba saya pastikan. Nah ini ya, 183.470. Ada pengurang 19,2 juta sehingga penghasilan netonya 164. Oke. Nah sama ya, penghasilan netonya 164. Bagian C ini adalah untuk status wajib pajak sebagai karyawan atau pegawai tetapnya suatu tempat kerja. Itu ya, kita masukkan ke sini. Oke, kemudian yang bagian bawah adalah penghasilan neto dalam negeri lainnya, yang biasanya sifatnya tidak rutin. Kayak gitu ya, sifatnya tidak rutin dan tapi sifatnya yang non final. Oke, yang pertama kita masukkan sewa kendaraan. Kan tadi ada ya, masih ada penghasilan-penghasilan lain yang belum kita gabungkan tuh, yang belum kita input ke SPT tahunan. Ada apa saja? Honor pembicara, oke, nanti kita masukkan juga. Kemudian sewa kendaraan dan juga bunga deposito, tapi ini luar negeri, ya. Kalau ini kan yang dalam negeri ya. Oke, berarti yang sewa kita masukkan, sewa kendaraan ya. Kemudian yang honor pembicara karena nggak ada yang mengakomodir, nanti kita masukkan ke penghasilan lainnya, gitu ya. Kalau memang ada definisi yang lebih tepat, ya nanti kita masukkan ke sini. Misalkan sewa, royalti, kayak gitu ya, bunga. Tapi karena dia nggak ada yang mengakomodir lebih spesifik, kita masukkan aja ke penghasilan lainnya. Oke, penghasilan sewa kita masukkan ke sini. Kemudian penghasilan yang honor pembicara kita masukkan 10 juta ke sini. Sehingga penghasilan dalam negeri lainnya, penghasilan neto dalam negeri lainnya, totalnya 85 juta. Oke ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita akan masuk ke induk SPT-nya. Oke ya, kita masuk ke induk SPT. Semua penghasilan neto yang sifatnya non-final tadi akan kita masukkan ke sini, ke induk. Ya. Oke, atasnya tetap diisi sama, kemudian nomor NPWP-nya masukkan, nama pekerjaan, pekerjaannya yang utamanya ya, yang kita catat di sini ya.
Misalkan sebagai dokter kayak gitu ya. Kemudian nomor teleponnya kita masukkan, statusnya kakak tadi, oke kita masukkan. Nah, sini kita masukkan. Penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Tapi ingat ini yang dikalikan norma. Kalau usaha apotek sudah dikenakan PPh final, tidak perlu kita masukkan ke sini. Oke? Tapi kalau dia apa namanya? Usahanya sudah dikenakan norma, tidak lagi pakai apa namanya? Tidak lagi pakai PPh final, maka kita masukkan ke sini juga. Intinya yang kita masukkan ke sini hanya yang sifatnya non final saja. Berarti kita masukkan yang ini. Nah, 455, 655. Pekerjaan bebas dia sebagai dokter dan pekerjaan bebas dia sebagai dosen. Kita masukkan ke sini. 455, 655. Kalau dia bikin pembukuan, nanti kita ambilnya yang di sini. Nah, yang 1770 lampiran 1, halaman 1 ya. Yang tadi yang bikin pembukuan. Nanti kita ambil yang ada di bawah nih. Penghasilan neto fiskal nanti akan kita masukkan ke sini. Ya, karena nggak ada bikin pembukuan, kita ambilnya dari normanya. Kemudian, yang nomor 2, penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Berarti status dia sebagai karyawan atau pegawai tetap. Tadi yang sebagai direktur. Yang kita masukkan ke induk adalah penghasilan netonya. Mana tadi? Nah ini, 164 ini. Nah, 164 ini kita masukkan ke sini. Ya. Kemudian penghasilan neto dalam negeri lainnya, yang nomor 3. 85 juta diambil dari mana? Diambil yang dari bawah ini. Nah, penghasilan neto dalam negeri lainnya. Oke, totalnya 85 kita ambil ke sini. Set. Oke. Kemudian penghasilan neto luar negeri. Nah, tadi ada ya, penghasilan bunga deposito dari Bank Menir di Belanda. Kita masukkan ke sini, 30 juta. Makanya semua penghasilan neto luar negeri kita anggap sebagai non-final. Makanya nanti akan kita masukkan ke induk SPT. Oke, sehingga total semua penghasilan netonya adalah 734.898.918. Sama ya dengan yang perhitungan tadi. Kita pastikan dulu. Ini ya. 734.898.918. Oke. Sama ya. 734.898.918. Kemudian dikurangi dulu dengan zakat dan sumbangan keagamaan tadi yang sifatnya wajib. Karena keterangan soal nggak ada. Berarti penghasilan itu setelah pengurangan zakat tetap 734.898.918. Kompensasi kerugian nggak ada karena dia nggak bikin pembukuan. Ya. Sehingga jumlah penghasilan itu setelah kompensasi kerugian tetap 734. Kemudian PTKP. PTKP-nya tadi K2 ya. PTKP-nya K2 nominalnya 67500 tadi ya. Kita ambil aja yang di penghitungan. Ini 67500. Sehingga ketemu penghasilan kena pajaknya adalah 667398. Ini yang sudah dibulatkan. 667398. Nah, harusnya kan 398.918 gitu ya. Tapi yang kita masukkan ke SPT adalah yang sudah dibulatkan. Kalau kita pakai e-form, dia otomatis pembulatan. Oke ya. Kalau sudah, nanti PPh terutangnya kita hitung tersendiri ya, pakai pencatatan. Kemudian akan masuk kita peroleh 144.219.400. Oke, kemudian totalnya segini. Kita kurangi dengan yang sudah dipotong atau dipungut pihak lain. Tadi ya, ada 44.323.000. Ini diambil dari mana? Diambil dari sini. Sorry. Nah ini. 44.323.000. Yang tadi kita rekap semua potongan atau pungutan dari pihak lain tadi. Kita masukkan ke sini. Sehingga kita dapatkan PPh yang harus dibayar sendiri adalah 99.896.400. Oke. Kalau sudah ketemu, kita kurangi lagi dengan PPh yang memang sudah kita angsur sendiri, yaitu PPh pasal 25 bulanan dan juga STP-nya. Tapi STP-nya hanya pokoknya saja, ya. Yang berarti yang masuk ke kolom A ini, kita total yang ini, 4 juta kita tambah dengan 22.500. Berarti 26.500. Nanti yang STP-nya kita pisahkan, gitu ya. Ini ya, 26.500. Jadi ingat, terlepas sudah dibayar atau belum dibayar STP-nya, tetap boleh kita jadikan kredit pajak di sini. Oke. Sehingga jumlah kredit pajak di sini maksudnya yang dibayar sendirinya ya, yang ini ya. Nah, sehingga totalnya adalah 29 juta. Oke.
Ketemu 29 juta. Hasilnya PPh kurang bayarnya tadi 99.896.400 ini kita kurangi dengan 29 juta. Ketemunya masih kurang bayar 78.96400. Sama ya tadi ya. 78.96400. Oke. Kita lunasi misalkan di 31 Maret 2023 gitu ya. Nah, kemudian PPh pasal 25 sama kayak tadi ya, mau pakai 1/12 boleh, mau pakai penghitungan tersendiri juga boleh. Dulu masih ada OPPT, sekarang sudah nggak ada. Gitu ya. Jadi praktis hanya dua ini saja. 1/12, yang ini, nah ini kita bagi 12, atau penghitungan tersendiri kalau memang kita mau mengeluarkan penghasilan-penghasilan yang kira-kira sifatnya tidak teratur. Tapi ini untuk contoh soal biar cepat langsung kita bagi aja dengan 12. Sehingga angsuran PPh tahun berikutnya, berarti tahun 2023, mulai Maret 2023, akan kita bayarkan sebesar 8.324.700. Oke, silakan untuk kelengkapan lainnya tinggal disilang-silang aja. Misalkan ada SSP tadi ya. Kemudian ada formulir 1721 misalkan dari mana? Dari RS Permata Kasih tadi ya. Kita silang juga. Kemudian ada apa lagi misalnya? Nah, yang kena PP 23 nih bahkan lampirannya masih PP 46 nih. Karena yang saya pernah cerita ya. PPh final kan mulainya dari 2013 tuh awalnya untuk usahawan. Kita silang terus apa lagi? Nggak ada lagi ya. Oke. Kemudian yang bawah wajib pajak kita silang, tanggal pelaporannya, nama Suryanto, NPWP, tanda tangan di sini selesai. Oke, ada pertanyaan? Silahkan. Sebelum saya tutup untuk hari ini. Besok kita akan belajar yang pembukuan. Nanti ngisi SPT juga, tapi yang pembukuan ya. Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan dulu. Yang penting kita bisa mengidentifikasi penghasilannya, kemudian kita bisa mengidentifikasi mana yang objek pajak dan bukan objek pajak, kemudian yang final dan non-final, kayak gitu ya. Kita total semua yang non-final, netonya saja, kayak gitu. Kemudian kita kurangi dengan PTKP, ya. Baru ketemu penghasilan kena pajak, baru kita kalikan dengan tarifnya. Kemudian kita kurangi dengan semua kredit pajak yang sudah dipotong atau dipungut pihak lain, ketemu PPh yang harus dibayar sendiri, tapi ingat kredit pajaknya juga yang sifatnya non-final ya. Kemudian ketemu PPh yang harus dibayar sendiri, kita kurangi dengan angsuran PPh pasal 25 dan STP PPh pasal 25 yang pokoknya saja. Ketemu hasilnya nanti PPh kurang bayar atau lebih bayar. Oke? Kalau memang nggak ada yang ditanyakan, nanti akan saya tutup. Ya, silakan. Sorry, barusan kayaknya ada yang mau tanya atau cuman mikrofonnya bocor Oh, aja. Pak, maaf, ini untuk admin. Kalau untuk absensi tadi yang belum sempat absen gimana ya? Tadi Oh, sudah silakan tertutup. nanti ya admin ya. Ya. Nanti dibantu absen kan, Pak? Baik, makasih. Oke. Baik. Terkait materi, ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Silakan. Cukup jelas ya? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya izin tutup untuk pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari di hari ini bermanfaat bagi teman-teman. Entah nanti untuk ujian atau lebih khusus lagi nanti ketika praktek di lapangan, kayak gitu ya. Oke, terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala kekurangan saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya izin live ya, teman-teman. Terima kasih Waalaikumsalam banyak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Terima kasih, Sofie. Pak. Waalaikumsalam. Ya, Makasih saya izin live Bapak. ya. Terima kasih, Pak.